Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Assalamualaikum untuk warahmatullahi kita wabarakatuh. sekalian. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Eh, yang terhormat Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi yang sempat hadir di ruang Zoom meeting kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Kasubtim Evaluasi Penyuluh Agama Islam, Bang Haji Heru Susanto, yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini, Pak Dr. Tri Prasetyo Utomo, rekan ARK dari Provinsi Jawa Timur, serta yang kami banggakan rekan-rekan ARK dan peserta Zoom meeting kita dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang sempat hadir. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan sekalian alam yang membekali kita dengan cinta dan kasih, sebuah simpul yang kuat ya untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang dimiliki oleh manusia. Pun selanjutnya sebagai umat Islam, salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu aktor terbaik sepanjang masa menurut saya dalam hal penanganan konflik yang diakui bukan hanya pada generasinya, tapi sampai pada generasi hari ini dengan membawa sebuah konsep yang sangat universal, hablum minan nas, membangun nilai kemanusiaan. Kembali lagi kita dipertemukan bersama di ruang Zoom meeting ini dalam kegiatan rutin kita, webinar Depart edisi 59 tahun 2026 dengan tema Masjid Era Mataram Merajut Damai di Tengah Masyarakat Multikultural. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita hidup di masyarakat yang penuh perbedaan, agama, budaya, pandangan, dan cara hidup. Itu adalah fakta yang tidak bisa kita hindari. Masalahnya, perbedaan seringkali tidak dirawat dengan baik, bahkan dimanfaatkan oleh segelintir orang atau kelompok sehingga mudah berubah menjadi sebuah konflik. Padahal, masyarakat multikultural itu layaknya sebuah rajutan. Benang yang berbeda justru menjadi kuat ketika saling terhubung. Jika satu benang ditarik sendiri, rajutannya bisa rusak. Nah, melalui diskusi kita pada malam hari ini, kita ingin belajar bersama dan melihat kembali bagaimana merajut damai di tengah perbedaan yang nyata pada era Kerajaan Mataram, bukan dengan menyeragamkan, tapi dengan saling memahami dan menghargai. Sebelum kita memulai diskusi kita malam hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan bersama arahan dari Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Agusman, selamat malam Pak Dokter, Mas Tri Prasetya Utomo, selamat malam semuanya Mas Rofi Udin, Fatma, kemudian Bang Naib dan semuanya, kawan-kawan semuanya. Magetan ini selalu menyala. Di layar saya tuh ada beberapa orang Magetan ini. Terima kasih semuanya, terima kasih Mas Agusman juga Mas Tri yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dan juga moderator dalam kesempatan depak kali ini, diskusi penguatan aktor resolusi konflik. Jadi eh, selama ya ada beberapa momentum di dolar karena catatan di apa apa di sekarang udah mulai maaf, maaf,
secara khusus di Subdit Reskrim ya, di Reskrim di Mabes Polri, di unit head speech gitu ya, yang secara khusus mereka itu menangani kasus-kasus penodaan dan penistaan agama. Saya menjadi, saya menjadi narasumber di sana dan dengan jelas dan tegas saya sampaikan bahwa ketika misalnya ada kasus penodaan atau penistaan agama yang masuk ke eh, Polri, itu mohon agar tidak lagi eh, mengundang saksi ahli dari Kementerian Agama, karena kami akan selalu menjawab dengan dengan apa ya, ya dengan formal seperti itu gitu ya, bahwa kami tidak punya wewenang untuk menetapkan atau menentukan dan memutuskan bahwa suatu ucapan itu tidak eh, menodai atau tidak menodai suatu agama gitu atau suatu keyakinan. Tapi ternyata kemudian kemarin itu 2 kali saya mendapat panggilan dari Polda Metro Jaya untuk kasus penistaan agama dari Panji ini di Monumen Srea ya. Tapi ya lagi-lagi ya saya sampaikan seperti itu gitu. Jadi maksudnya ya saya berharap teman-teman penghulu itu punya perspektif yang jelas dan standing point yang jelas ketika berbicara mengenai persoalan agama dan keberagaman dan keberagamaan gitu ya. Bahwa kita sebagai ASN punya perspektif yang jelas gitu, sebagai aparatur sipil negara ya kita harus imparsial, tidak berpihak dan tidak diskriminatif kepada siapapun. Oke, sekarang ya kita akan eh, menyimak menyimak materi yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Tri Prasetyo Utomo berkaitan dengan Eko. Ini Eko juga, Eko Masjid. Eko Masjid ini juga menjadi Unmute. Unmute audit tapi Izin Pak dinyalakan mikrofonnya kembali. Ya mungkin ada kendala teknis dari Pak Kasubdit. oh iya, di Oh, ini ya, nggak ada suaranya di unmute ya. Ya, kita akan menyimak paparan materi mengenai Ter-unmute lagi, Pak. Termute lagi nih. ini kok di mute terus ya. Oke, lanjut aja Pak Dr. Tri. Saya khawatir takut ada gangguan lagi ya. Jadi langsung aja disampaikan paparan materi terkait dengan bagaimana leluhur kita terutama di era Mataram memadukan antara kecintaan terhadap Tuhan, spiritualitas dengan kecintaan kepada alam gitu ya. Yap. Terima kasih Mas Tri, terima kasih Mas Agus. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi arahan dari Bapak Kasubdit. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita sekalian. Selanjutnya, memulai Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hari ini
Ya, malam ini kita sangat beruntung karena telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang saya pikir memiliki kepakaran di bidang manajemen pendidikan dan moderasi beragama. Beliau adalah Dr. Tri Prasetyo Utomo, MPDI. Saat ini beliau mengemban amanah sebagai penyuluh agama Islam di Kemenak Tulungagung. Latar belakang pendidikan akademik beliau sangat linier, di mana beliau menempuh pendidikan S1 hingga S3 di manajemen pendidikan. Ya, Pak ya. Aktif sebagai praktisi, beliau juga seorang akademisi dan penulis yang produktif. Beliau telah banyak membagikan pemikirannya melalui berbagai forum ilmiah internasional, serta menulis buku dan jurnal yang mayoritas berfokus pada strategi sekolah efektif, manajemen kurikulum, serta penguatan moderasi beragama. Ya, kepada Bapak Dr. Tri Prasetyo Utomo, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Bina Paham, Dr. Haji Dedi Slamet Riyadi yang saya muliakan. Kemudian yang saya hormati Bapak Kasubdin Bang Heru Susanto yang sering ketemu di Penadai Nusantara. Kemudian yang saya hormati Bang Naif Adnan selaku tim Depak, ya. Kemudian ada Mbak Fatma Jauharoh, ada Mbak Cici, dan juga moderator Saudara Gusman dari Sulawesi Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh peserta webinar Depak pada edisi ke-59, ya, salah ya, 59. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita diberi nikmat sehat sehingga dapat hadir untuk mengembangkan ataupun olah pikir. Semoga hari-hari kita senantiasa mendapatkan pencerahan keilmuan. Yang saya hormati tadi lupa Bang Syafaat, ya, partner saya yang ada di Jakarta. Saya tunggu ngopinya di Gontor, Ponorogo. Kemudian salat beserta salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita tergolong umatnya yang beruntung, dan tanda-tanda keberuntungan yakni kita selalu hadir di acara Depak penguatan aktor resolusi konflik. Saudara-saudara yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan mengambil tema yaitu Masjid Era Mataram dengan anak judul yaitu Merajuk Damai di Tengah Masyarakat yang Multikultural, ya. Studi di Masjid Bersejarah Era Mataram, Abu Mansur, Desa Tawangsari, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Artikel ini pernah saya seminarkan di International Symposium Masjid di Syekh Zayed kerjasama dengan Istiqlal sekitar tahun 2024, ya. Diskusi terkait masjid ataupun tempat ibadah, kebanyakan masjid era Mataram itu yang relevan itu kalau di Jawa Timur ada di Ponorogo, tepatnya itu di Pondok Tegalsari, itu selatannya Pondok Gontor. Kemudian ada lagi di daerah Sewulan Dagangan Madiun, ini yang biasa dikunjungi oleh almarhum Gus Dur, ya, karena termasuk keluarga. Kemudian ada lagi di Kabupaten Tulungagung, ada 2, ada lagi yang pertama kali dibangun itu di Masjid Kota Gede, Yogyakarta. Ya. Jadi masjid-masjid era Mataram ini memiliki relevansi, kesamaan, kemiripan dari segi simbol-simbol ornamen ataupun corak-corak ukiran yang ada di masjid tersebut. Tentu ini bukan sekadar hiasan untuk etis saja, tetapi ini memiliki makna edukasi. Dan di Sulawesi juga ada Masjid Era Mataram, gitu ya. Itu ciri khasnya itu yaitu mengadopsi bangunan pura ataupun disebut juga tajuk, gitu ya,
tajuk itu bisa bermakna mengadopsi dari alam yaitu gunung gitu ya. Karena gunung itu dalam mitologi Jawa itu diyakini sebagai tempat yang suci, tempat bersemayamnya para dewa, tempat yang sangat dikeramatkan ataupun disakralkan. Oleh karena itu, bangunan-bangunan masjid itu kecenderungannya di Jawa era Mataram itu mengadopsi yaitu agama Hindu, yaitu tajuk yang bersumber dari gunung, kemudian ada liwan ataupun pintu besar yang ada 3, kemudian ada sistem bangunan yang berundak, ada 3 tingkatan, itu menunjukkan derajat atau kualitas iman seseorang. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut ke slide yang pertama ini ya. Masjid Abu Mansur Tawangsari itu termasuk masjid bersejarah. Jadi penyebaran agama Islam di Kadipaten Ngrowo, dulu namanya Kadipaten Ngrowo, kemudian berubah menjadi Teleng Agung, kemudian berubah lagi menjadi Tulung Agung. Asbabul wurudnya kenapa Kadipaten Ngrowo itu mendapatkan tanah perdikan atau kamardikan dimerdekakan di era Mataram Surakarta itu tidak berkewajiban itu membayar pajak ataupun upeti ke Surakarta, gitu ya. Yaitu ketika Amangkurat waktu itu terjadi geger pecinan di daerah Surakarta, kemudian Amangkurat atau rajanya itu mengungsi di daerah Ponorogo, ya, di Pondok Tegalsari, kemudian dididik secara spiritual, kemudian mental untuk mengembalikan lagi tahta di Surakarta. Kemudian untuk perebutan tahta tersebut itu dibantu oleh salah satu santrinya, ada 2. Kemudian santri tersebut mendapatkan tanah perdikan dan membangun sebuah masjid. Bagus Harun itu mendapatkan tanah perdikan di Madiun, Sewulan Dagangan, juga membangun masjid yang sama. Kemudian Raden Mastolo atau cucu Amangkurat yang ke-8 ya. Ketika saya melakukan observasi dan wawancara dengan keluarga dalam yang ada di daerah Tulungagung. Jadi mendapatkan tanah perdikan karena suksesi membantu waktu geger pecinan di Surakarta. Itu terjadi pada tahun 1725. Itu kemudian nanti terus kalau saya bahas sejarah nanti tidak ada habisnya ya, munculnya perjanjian Giyanti di Karanganyar dan seterusnya nanti. Saya lanjutkan, itu riset ini bertujuan yaitu mengungkap simbol-simbol akulturasi budaya masjid era Mataram dalam merajut damai di tengah masyarakat multikultural, ya. Multikultural itu tentunya perbedaan, adanya perbedaan mulai dari agama, bahasa, suku, dan lain sebagainya, tetapi sudah terjadi kerjasama dan sadar mereka bahwa perbedaan itu adalah rahmat, ya. Tetapi kalau plural, kemudian majmuk, itu tentunya berbeda lagi. Kalau plural, mereka tahu adanya perbedaan, tetapi belum membentuk sebuah ikatan sosial yang saling menyapa dan saling membutuhkan. Kalau majmuk, mereka hidup berdampingan sama, tetapi juga masih belum kuat terkait ikatan untuk kerjasamanya. Harapannya itu multikultural atau multicultural ya. Jadi mereka hidup berdampingan, saling membutuhkan dan saling mengisi. Di antaranya yaitu proses terjadinya masjid ini ya. Baik, saya lanjutkan. Kalau fungsi masjid itu tentunya secara umum menjadi media ataupun membantu proses dakwah atau pendidikan keagamaan Islam di masyarakat. Selain juga berfungsi sebagai tempat ibadah ataupun pendidikan non formal. Oleh karena itu bagi penyuluh agama Islam ataupun pegawai Kementerian Agama yang ada di KUA kecamatan, masjid ini menjadi sebuah destinasi yang cukup strategis gitu ya untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan ataupun kebijakan Kementerian Agama. Karena pasti itu terjadi berkumpulnya massa dan itu juga dianggap sakral gitu ya. Baik, kemudian historis dari Masjid era Nabi yaitu ini saya mengutip dari beberapa riset bahwasanya memang masjid tumbuh kembangnya sebuah kesalahan spiritual dan kesalahan sosial dalam rangka menciptakan masyarakat yang religion serta politik ya. Itu analisis daripada beberapa pakar hasil riset ya. Nanti
pembahasannya jangan sampai ke hanya satu titik, yaitu terkait politik, gitu ya. Kalau saya mengutip pendapatnya Profesor Abudin Nata, bahwasannya yang paling inti itu adalah kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Jadi harus berimbang ya. Kalau tidak berimbang ini laksana ruh tanpa jasad atau sebaliknya jasad tanpa ruh, gitu ya. Jadi saleh spiritual juga harus diimplementasikan saleh secara sosial. Kadangkala sebagian riset menunjukkan yaitu secara psikologis manusia itu cukup aman dan merasa cukup ya dengan kesalehan spiritualnya. Ini bisa dibaca juga misalkan status Instagramnya Gus Nadir Shah Hussein dari Monash University itu baru tadi pagi ya beliaunya nge-share ya, kadangkala kesalehan spiritual itu dianggap sebagai semacam deposit atau tabungan kesalehan. Jadi nanti ketika ada orang melakukan kesalahan yang menyimpang, itu menganggap bahwasanya kesalehan, atribut kesalehannya sudah cukup untuk menggantikan penyimpangannya. Beliaunya menyindir, ada satir terkait kenapa korupsi di negara berkembang itu terus atau di negara yang beragama itu terus merajalela. Di antaranya itu pemaknaan terhadap agama yang belum selesai. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada beberapa pakar yang menyampaikan bahwasanya fungsi masjid yaitu sebagai sarana menyampaikan risalah Nabi. Ini terjadi sejak masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian destinasi keilmuan. Rata-rata model pendidikannya yaitu semacam halakoh, ya. Keilmuan, halakoh keilmuan ada misalkan kalau di era sahabat ada Abu Hurairah yang bertempat di Masjid Nabawi, ada Muaz bin Jabal yang ada di Damaskus, dan seterusnya. Dari masjid dikembangkan kajian-kajian ilmu keagamaan melalui forum halakoh. Halakoh menjadi model pendidikan yang di awal perkembangan Islam. Dan terus kalau di tanah Jawa atau di Jawa itu terus itu ya, halakoh itu menjadi segmen daripada pendidikan keagamaan non formal yang sangat efektif dan strategis. Apalagi nanti didukung oleh dai ataupun penyuluh agama Islam yang memang betul capable di situ ya. Nanti untuk apa ya penggiringan massa dalam jumlah banyak itu cukup enjoy ataupun efektif jika berada di sebuah masjid itu. Kemudian kalau ini saya mencoba membandingkan dengan kurikulum pendidikan ya, karena basic saya ada manajemen pendidikan, jadi halakoh ini juga memiliki atribut kebermanaan, kemudian mendalam dan menyenangkan ya. Karena ini relevan dengan pendidikan era Nabi, yaitu adanya tatap muka dengan dai ataupun dengan murabi, ustadz ataupun guru dan sebagainya. Maka dari tatap muka, kemudian tutur sapa yang menyejukkan dan sebagainya, itu nanti akan membangun sebuah kedekatan emosional antara pendidik murabi dengan peserta didiknya. Gitu ya. Biasanya ada setting pendidikannya melingkar, memberikan kesan kekeluargaan yang kental, dan ini menjadi pengalaman yang bermakna bagi siapapun yang hadir dalam majelis halakoh. Kemudian potensi strategis masjid ya. Yang pertama di Masjid Era Mataram ini memang didesain itu menampung banyak jamaah serta tetap memperhatikan fungsi kenyamanan. Kemudian yang kedua, masjid memberikan potensi banyak jamaah yang datang melakukan ibadah salat jamaah, pendalaman ilmu keagamaan melalui majelis-majelis ilmu yang diselenggarakan takmir. Kemudian yang ketiga dan keempat ini ada kesan sakral, gitu ya. Apalagi kalau masjid itu sudah berusia tua, ratusan tahun dibangun, nanti masyarakat kita akan meyakini yaitu adanya sebuah kesan sakral, gitu ya. Kemudian sakral itu sebenarnya kalau analisis saya, karena Masjid Era Mataram itu dibangun dengan memperhatikan yaitu faktor lingkungan, jauh meneropong masa depan, yaitu dibangun cukup tinggi, kemudian ada ventilasi udara yang cukup kuat, kemudian ada lagi yaitu di sekeliling masjid itu dibangun pohon-pohon yang banyak. Pohon wajib atau tanaman wajib sebagai peneduh atau penyejuk itu ada beringin, kemudian ada lagi kepol, kemudian ada lagi pulai. Ini menjadi tanaman wajib masjid di era Mataram. Kalau nanti merujuk pada era Diponegoro,
kalau pembangunan masjid itu yang takmirnya atau muasisnya itu era Diponegoro, biasanya ditambahkan yaitu pohon sawo. Itu menjadi penanda orang-orang dari Mataram. Dari situ nanti memang masjid tanpa AC ataupun tanpa kipas angin itu akan terasa sejuk dan menambah kesakralannya. Kemudian menambahkan yaitu penggunaan bahan-bahan organik kayu. Nah, ini ya, bahan organik kayu ini memang akan memberikan potensi sejuk, kalau dalam bahasa Jawa itu adem, sehingga siapapun yang datang di sana pasti merasakan nuansa sakral adem, karena ini salah satu masjid yang dibangun dengan dasar ibadah atau takwa dan sebagainya itu. Kemudian yang keempat yaitu ada kesan keramat, gitu ya. Keramat secara umum dimaknai sebagai kekuatan gaib, adanya entitas spiritual atau berkaitan dengan tokoh. Nah, ini pasti rata-rata dikaitkan dengan tokoh siapa yang membangun masjid tersebut. Jadi kesan-kesan sakral, keramat ini sangat kuat di masjid era Mataram, gitu ya. Tapi kalau kita gali secara sains atau ilmiah riset, itu karena setting bangunannya yang menggunakan yaitu meneropong jauh ke depan untuk ekologis, gitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini simbol sakralnya, ini ya tajuk ini ya. Ini tajuk ini adopsi dari agama Hindu. Hindu mengadopsi dari gunung tadi ya. Direpresentasi berupa tajuk memiliki kesan keramat. Karena mitologi Jawa, gunung merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Maka gunung dipahami sebagai tempat keramat. Wajar bila dimanifestasikan dalam bentuk tajuk atau gunungan. Relevan juga di kantor-kantor sekarang itu kalau ada momen yang sakral, momen yang luar biasa, biasanya itu ada tumpengan nasi. Tumpengan nasi itu bentuknya seperti gunungan. Berarti itu ada kejadian yang sakral yang patut untuk diabadikan dan permohonan kepada Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Untuk Kang Safaat itu nanti bisa menganalisisnya kalau terkait mitologi Jawa ini bisa menggunakan teorinya Ibnu Arabi ya. Nanti saya tidak akan bahas terkait transenden dan emanasi gitu nanti ya. Kira-kira demikian. Baik. Kemudian yang berikutnya ada pesan ekologis gitu ya. Penggabungan antara gunung dan tempat ibadah menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat dengan alam. Pesan tersirat dari tempat ibadah yang mengadopsi gunung yakni manusia harus hidup selaras dengan alam sekitar. Jika kita tidak hidup selaras dengan alam sekitar, maka itu akan merugikan diri kita sendiri dan tentunya akan ditinggal oleh umat. Gitu ya. Harmoni dengan alam. Gitu ya. Waktunya kurang 10 menit ya. Kelestarian agar memberikan keberkahan atau dampak positif bagi kelangsungan hidup manusia. Tentu ini relevan fungsi masjid pada era Nabi, yaitu membangun kesalahan sosial berupa rahmat bagi semesta alam. Saya lanjutkan saja langsung di slide ini ya. Masjid era Mataram ini ya. Biasanya itu ada konsep catur tunggal, catur gatra tunggal. Pendirian masjid agung atau yang berada di kabupaten itu pasti beriringan itu dengan adanya alun-alun di depannya, kemudian sebelah utaranya itu pendopo kabupaten atau keraton, kemudian sebelah baratnya itu ada pasar. Ini kita bisa melihat mulai dari Jogja, kemudian melihat dari Ponorogo, Madiun, Tulungagung, Trenggalek. Pokoknya di era-era Mataram itu pasti Masjid Agung di kabupaten itu dekat dengan alun-alun, kemudian keraton pendopo kabupaten dan pasar. Ini memiliki filosofi makna yang paling mendalam ini ya terkait catur tunggal ini. Adanya sinergi yaitu spiritual yang diwakili oleh para ulama, kiai, kemudian keraton itu sebagai decision maker, kebijakan pemerintahan, kemudian pasar sebagai pusat ekonomi yang berkeadilan, kemudian alun-alun tempat bertemunya antara pemimpin dan rakyat. Kemudian di alun-alun di Yogyakarta itu ada simbol yang cukup menarik yaitu ringin kembar atau ringin dua yang ada di alun-alun, kemudian ringin itu dikurung atau ringin kurung. Ya, ringin kurung itu
Kalau dalam era Mataram itu hanya boleh dibangun oleh raja. Makanya ketika terjadi perang, gitu ya, perebutan tahta antara Mangkubumi, gitu ya, Mangkubumi melawan salah satu mertuanya sendiri di Yogyakarta waktu itu, juga dengan kadipaten yang ada di Sragen, itu salah satu resolusi konfliknya yaitu yang cukup fenomenal, diakui sebagai apa ya, daerah kabupaten ya Mangkunegoro itu dengan syarat yaitu tidak boleh membangun ringin kembar ataupun ringin yang dikurung seperti di Yogyakarta. Itu makna tersiratnya atau edukasinya dibalik pada ringin. Pohon beringin itu merupakan simbol kekuatan ataupun nafsu yang kuat. Kemudian harus dikurung atau ada batas pagar yang kuat. Artinya kekuasaan seorang pemimpin itu tidak absolut. Kemudian batas-batas kementerian tersebut yaitu moral. Senyampang moralnya itu masih relevan, maka itu patut untuk ditaati. Ini relevan dengan konsep yang ada di Islam yaitu atiullah wa ati rasul wa ulul amri. Ada kalimat wow di situ, tentunya ada pemaknaan mufassirin yang cukup luas. Di antaranya itu ketika pemimpin taatnya kepada Allah, pada Rasul itu tentunya berbeda dengan ulul amri. Gitu. Baik. Kemudian temuan saya terkait desain perencanaan. Nah, ini ya, Masjid Era Mataram itu dibangun pada abad ke-15-16. Pertama, perencanaan mengadopsi budaya Hindu, Jawa, dan Islam. Karakteristik unik ini memadukan antara tiga entitas sebuah kekuatan besar di Jawa pada waktu itu, sehingga mereka tidak terjadi konflik dalam pembangunan tempat ibadah. Karena dari Jawa terwakili yaitu budayanya, yaitu agama Hindu, kemudian Islam tempat ibadah. Ini seperti kalau di Makassar ada Masjid Nurul Mukminin di kota Makassar, produk akulturasi Hindu, Jawa, dan Islam. Ya. Baik. Kemudian yang kedua yaitu direncanakan revise and adjust, ya, ubah dan sesuaikan. Jadi budaya-budaya yang ada di masyarakat sekitar lingkungan itu jangan dibabat habis. Itu strateginya para wali ataupun wali songo pada waktu itu, yaitu ubah kemudian disesuaikan. Gitu aja. Misalkan kalau Sunan Kalijogo yaitu berdakwah menggunakan media wayang, yang pada waktu itu kurikulumnya wayang itu syarat dengan agama-agama Hindu misalkan. Kemudian Sunan Kalijogo mencoba mengembangkan kurikulum dengan membuat kurikulum Islam, yaitu misalkan ada senjata yang paling ampuh yaitu jimat kalimosoto. Kalimosoto bermakna yaitu jimat kalimat, dua kalimat syahadat. Itu menjadi sebuah mantra, kemudian menjadi edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat Jawa sangat menerima. Ada lagi yang ketiga yaitu aspek pembangunan masjid di Jawa tidak lepas dari catur tunggal tadi ya. Ada elemen 4 elemen yang menjadi satu atau kosmologi tradisional dari bahasa Sanskerta. Kalau ini dipandang dari perspektif Islam, catur tunggal itu ada tauhid, keyakinan pada Tuhan yang diwakili masjid, kemudian ukhuwah, persatuan umat atau masyarakat, itu diwakili alun-alun, kemudian keberkahan, ekonomi itu diwakili pasar, kemudian kepemimpinan yang amanah yaitu alun-alun yang ditanami ringin kembar yang diberi kurung besi gitu ya. Baik. Kemudian strategi atau implementasi merajuk damai di Masjid Era Mataram yaitu yang pertama setting ramah lingkungan yaitu sinergi atau harmoni dengan alam. Kemudian mengadopsi budaya Hindu, Jawa, Islam. Kemudian revise and adjust yaitu ubah dan sesuaikan. Dan yang keempat adalah catur tunggal. Ini saya mengambil jurnal yang terindeks Scopus yaitu Journal of Criminal Justice. Ini diterbitkan di Amerika yang menunjukkan bahwasannya ruang hijau perkotaan secara signifikan itu berkaitan dengan penurunan kejahatan jalanan dan persepsi keamanan yang lebih kuat.
bahkan ketika mengontrol faktor-faktor lainnya. Artinya pembangunan Masjid Era Mataram yang itu mengadopsi ramah lingkungan ini membuat persepsi masyarakat itu menjadi lebih aman, merasa aman, kemudian tenang. Ini sama seperti kalau dalam sense sekarang itu ya, secara psikologis pemandangan hijau, sejuk, nyaman itu membuat orang itu tidak mudah marah. Akhirnya perdamaian ataupun harmoni, ketentraman masyarakat itu akan terbangun. Di sebelah kirinya ini ada pohon kepel. Pohon kepel ini pohon yang khas tumbuh di keraton biasanya. Kalau tidak di keraton dulu tidak ada, tapi sekarang itu sudah banyak yang menanam karena masyarakat dulu tidak mau karena nilai finansialnya rendah, gitu ya. Tetapi manfaat dari pohon keraton atau kepel ini bisa dijadikan deodorannya dan juga termasuk pohon penyejuk yang berada di lingkungan Masjid Mataram. Ini pasti ada biasanya pohon kepel. Baik. Kemudian adaptasi atau saya meminjam bahasanya Cak Saenung, staf menteri, beliaunya menyebutnya yaitu terkait risetnya ada di mana ya, Bugis ya, Kama Sutra Bugis gitu ya, menyebutnya kearifan lokal itu sebagai lokal genius gitu ya. Jadi budaya Hindu, Jawa, Islam menjadi karakteristik unik ini yang akan mengakulturasi perbedaan Jawa yang pada waktu itu dominan Hindu, kemudian agama Islam yang baru datang. Jadi kesan-kesan ini masyarakat tidak merasa langsung dipangkas atau dibabat habis bahwasanya ini agama baru datang harus tidak. Tapi budaya-budaya yang lama itu diadopsi dan menjadi sebuah potensi untuk ruang dakwah pengembangan agama Islam. Kemudian akulturasi lainnya ada ruang liwan di masjid dan tajuk itu ya. Liwan itu pintu besar, ini di Jogja juga ada, di Ponorogo, Madiun, di Sulawesi itu juga ada. Baik. Yang berikutnya filosofi catur tunggal, ini ya. Ada keraton, kabupaten tadi sudah, ada lagi masjid, Masjid Agung Era Mataram, dibangun yaitu dekat pendopo atau keraton kabupaten. Seyogyanya agamawan ataupun penyuluh agama istilahnya mewakili dari Kementerian Agama ini menjadi balance daripada kekuasaan ataupun produk kebijakan. Produk agama sebagai kontrol jalannya pemerintah. Ini kalau mau mengadopsi konsep catur tunggal dalam membangun sebuah harmoni masyarakat yang multicultural. Kalau agamawannya itu memang mampu menjadikan daripada luar itu akan terwujud. Kemudian ada lagi yaitu pasar. Ya. Ini pasar yang berkeadilan tentunya menjadi penggerak ekonomi umat. Ya. Rata kalau di daerah timur itu ya terkait ekonomi. Ya. Jadi bagaimana kita terus mengedukasi kepada masyarakat menghadirkan sebuah perekonomian yang betul-betul ya, tidak hanya pemanaannya syar'i itu tidak, tapi harus berkeadilan gitu ya. Kadangkala masyarakat itu memberikan pemaknaan gitu ya, secara umum atau parsial sekali. Syar'i kadangkala itu tidak memberikan solusi gitu ya. Jadi artinya bagaimana? Berarti pemaknaan agama terus bagaimana syar'i, ekonomi yang syar'i itu bisa betul-betul menjadi solusi atau problem solving bagi masyarakat. Tidak hanya label syar'i, tapi tidak menyelesaikan masalah. Ini konsep daripada pasar yang berkeadilan. Relevan, misalkan ada ayat i'tilu wa aqrabu minat taqwa. Jadi adil itu lebih dekat dengan takwa. Jangan sampai kita berharap mendapatkan derajat adil, derajat takwa sebelum menjadi orang yang adil. Karena adil itu menjadi media untuk mencapai derajat takwa. Gitu ya. Kalau tidak adil, ya sulit. Karena derajat takwanya akan tercapai. Baik. Kemudian alun-alun ini sebagai media musyawarah. Kalau di Ponorogo, Madiun, kemudian ada lagi di Tulungagung dan Blitar ya, saya lupa tadi menyebutnya. Di Blitar di kelahirannya Bung Karno itu, kalau saudara-saudara singgah di alun-alunnya, itu masih tersisa ringin contong, ringin yang dikurung itu ya. Karena Blitar juga termasuk area Mataram kala itu ya.
Di situ dijadikan pasar malam atau berkumpulnya masyarakat. Di Demak juga ada ya, alun-alun Demak gitu ya. Di depannya Masjid Demak juga alun-alun juga ya, tempat berkumpulnya para wali songo. Kalau di sini adalah berfungsi sebagai musyawarah, dialog publik, keterbukaan dan sebagainya. Kalau ayat yang relevan misalnya wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr, tempat musyawarah atau sesuatu kalau dimusyawarahkan dengan transparan, keterbukaan, tentu akan memberikan solusi. Terakhir saya mengutip ini quote-nya Profesor Nasaruddin Umar ya. Kalau kita mau membuka diri dan menggali lebih dalam terkait nilai-nilai kemanusiaan, humanis dalam agama itu sangat dekat satu sama lain. Disitulah letak moderasi beragama. Kemudian moderasi beragama itu bukan mengurangi iman, tetapi memperdalam daripada pemahaman terhadap agama. Jadi semakin banyak referensi atau literatur yang dimiliki oleh agamawan ataupun dai, corong Kementerian Agama, penyuluh agama Islam gitu ya, maka akan menghadirkan agama yang humanis kemudian solutif gitu ya. Karena semakin banyak referensi ataupun semakin banyak kajian-kajian literatur yang dikuasai, maka kita memiliki pandangan yang cukup luas, tidak akan mudah melakukan justifikasi terhadap apa ya, tafsir-tafsir keagamaan ataupun apa ya, produk-produk keagamaan yang sifatnya itu baru dan apa ya, agak lain, itu kita tidak mudah menjustifikasi ini merupakan tidak benar. Ya. Atau ada lagi misalkan ekspresi-ekspresi keagamaan kelompok lain dan lain sebagainya, kita akan memperdalamnya lebih luas gitu ya. Misalkan kalau secara filosofis saya mengutip pemanaan dari saudara-saudara kita yang Kristen ataupun agamanya, ada memiliki kepercayaan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Roh Kudus. Ya. Kalau Tuhan Bapa itu dimaknai sebagai Tuhan yang mengayomi, melindungi dan sebagainya, itu sifat Bapa atau pemimpin. Kemudian kalau Tuhan Ibu itu berarti yang memiliki sifat Rahman Rahim, kasih sayang ibu tak terbalas emas permata, tentunya kasih sayang rahim. Makanya di dalam ibu itu ada rahim, tempat kasih sayang, dibesarkannya, dikandungnya calon-calon seorang pemimpin adalah ibu. Makanya kalau engkau ingin rusak itu tidak usah perang, tapi rusaklah perempuannya atau ibu ya, nanti rusak semuanya generasinya itu. Jadi ini relevan juga dengan kepercayaan era Mataram atau sebelum Mataram, yaitu ada era Majapahit. Itu cerita yang cukup populer sejarahnya Kenarok itu ya. Kenarok itu sangat bersikeras ingin memperistri Kendedes. Walaupun Kendedes pada waktu itu sudah memiliki suami. Tetapi Kenarok ketika bertemu dengan Kendedes, itu Kendedes turun dari kereta, kemudian betisnya itu ada salah satu tafsir yang mengatakan betisnya Kendedes itu bersinar. Kemudian disofehkan ataupun disampaikan kepada gurunya, namanya pendeta Logawi dari India. Pada waktu itu ada perempuan yang bersinar betisnya. Kemudian Logawi mengatakan dari situ nanti akan lahir raja-raja Jawa atau pemimpin yang atau menjadi anak yang akan lahir menjadi pemimpin raja di tanah Jawa Nusantara. Dari situ Kenarok ya berusaha keras untuk memperistri Kendedes. Itu memang dari ibu kayaknya. Makanya dari Kendedes itu nanti akan lahir pemimpin-pemimpin yang hebat. Mulai dari Gayatri, ibu surinya Majapahit, kemudian melahirkan Tribuana Tunggal, dibuat film itu ya, dan seterusnya. Jadi ibu itu merupakan apa ya, rahim kasih sayang yang luar biasa sehingga menghasilkan anak yang hebat. Dan yang terakhir ada keyakinan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu Tuhan yang tidak bisa disifati lagi. Kalau dalam Al-Quran misalnya zat, kalau berbicara terkait zat berarti Tuhan yang tidak bisa disifati lagi. Baik, ini tentunya ada keselarasan sebagai kita tidak mudah melakukan justifikasi ataupun
tafsir sepihak menganggap paling benar. Terakhir yaitu membumikan simbol-simbol yang membangun suasana batin dan motivasi hidup serta dirasakan nyata dan berwibawa oleh penganutnya. Ini makna sakral yang disampaikan oleh Emil Durkheim. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Tri atas materi yang sangat luar biasa yang disampaikan kepada kita. Ya, saya serasa kembali kuliah pada masa-masa mahasiswa, mendengarkan sejarah yang sangat luar biasa. Ternyata masih banyak pengetahuan yang belum kita dapatkan, khususnya yang ada kaitannya dengan kearifan-kearifan lokal kita di Indonesia secara khusus. Baiklah, Bapak Ibu, mungkin dari penjelasan atau pemaparan tadi ada hal menarik yang ingin diulas lebih jauh atau masih ada hal yang ingin dipertanyakan, kita akan buka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama mungkin 3 penanya, Pak ya. Ya, Siap. silakan. Tadi sudah ada raise hand dari Pak Maliki dulu ya. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Pak Dokter. Paparannya yang luar biasa, tersistematis dan sangat ilmiah. Izin Pak. Hanya tadi saya mohon maaf Pak. Iya, iya. Saya dari Magetan, Jawa Timur. Oh, siap tetangga Pak. Iya. Ini Pak Tri. Jadi saya juga mohon maaf tadi saya nggak bisa, saya terputus ngikutinya karena kebetulan waktunya masuk di sholat isya ya. Ini tadi saya sempat ini ada di dalam dalam bangunan masjid Mataraman yang memang memiliki historis yang sangat sangat mendalam bagi masyarakat ya, seperti Masjid Tegalsari, Sewulan dan sebagainya. Itu ada nilai-nilai yang tadi saya garis bawah, itu ada nilai sakral dan keramat. Nah, itu ternyata sampai sekarang tetap dirasakan itu oleh masyarakat kami ya. Jadi masyarakat kami bahkan ketika mereka berzikir, beribadah di tempat itu, mereka merasa itu nilainya lebih, ada nilai lebih lah dibanding dengan di masjid-masjid di tempat kita. Nah, sudah beribadah di tempat seperti itu, di masjid-masjid seperti itu, mereka merasa ada saving kesalehan tadi. Ya. Merasa ada saving kesalehan sehingga ketika pulang mereka dalam kondisi ngantuk, capek itu kalau meninggal. Ini yang saya agak bingung juga itu, karena kalau sudah sholat di tempat seperti itu tuh merasa ini sudah seperti ada nilai lebihnya lah gitu. Terus yang membuat kami miris itu, ini saya nggak tahu ya, apakah karena bangunan itu juga mengadopsi dari tadi ya ajaran Hindu yang tajuk dan sebagainya tadi. Ternyata mereka ke tempat-tempat seperti itu ada yang memaknainya sebagai tempat keramat dan ada tujuan yang melenceng. Melencengnya apa? Ini jamaah kami pernah itu satu rombongan ke sana, zikir semalam suntuk, kemudian tujuannya itu nyari nomor togel. Ini beberapa tahun yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu, dan ternyata tembus. Nah itu yang ini pengalaman dari jamaah kami, dan saya sering juga saya pakai untuk cerita di ketika ceramah gitu ya. Jadi mereka seakan-akan dalam berzikir itu ada tasbih yang dulu kan ada tasbih yang warnanya bisa nyala itu ya. Nah, siap. Itu membentuk angka. Nah, ketika angka itu dipasang keluar itu. Nah, di sini mungkin saya tidak mengkritisi atau tidak hanya sharing ya Pak Tri ya. Siap, Pak Dokter, siap. hanya sharing. Apakah barangkali nilai-nilai sakral dan keramat itu mungkin bisa termasuk juga dimaknai oleh orang-orang sekarang dengan nilai-nilai seperti itu gitu. Dengan nilai seperti itu. Yang barangkali ini terlepas dari tujuan masjid ya. Tapi nilainya itu loh maksud saya. Nilai keramatnya itu mungkin bisa mereka tangkap sebagai satu
eh, apa namanya, satu keyakinan lah gitu. Nah, ini saya hanya menyampaikan realitas saja, ya. Hanya sampaikan Ya. realita. Kebetulan itu terjadi di jamaah kami. Mohon dimaafkan. Terima kasih banyak ilmunya. Ya, Terima kasih banyak. sami-sami Pak Assalamualaikum Yai. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak Malik. wabarakatuh. Bagaimana Pak Dokter, mau langsung ditanggapi atau Mungkin pertanyaan berikutnya disambung? ada Bapak. Oh ya, siap. Ada dari Ica, silakan yang raise hand. Oke, terima kasih. Kenalkan diri Bu Eh, dan Saya bisa ditangkap ini suara saya, bisa mohon bisa izin. bisa Bu, jelas. Pak Lukman, Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dokter Prasetyo Tenun atas pencerahannya begitu. Nah, kemudian ada hostnya juga maturun sangat. Salam sehat, kemudian salam hormat kami juga buat Bang Hersus dan kawan-kawan seluruh nasional. Izin Bapak, dengan adanya ini, saya malah memiliki satu aspirasi bahwa bisa gerak secara histori. Jadi tidak ada satu hal yang mustahil atau tidak menutup kemungkinan kita membuat sebuah karya begitu kan, membuat nilai masjid itu menjadi bertambah ketika di situ ada kajian historinya. Kalau tadi ada Mataram, lain dengan Surabaya. Jadi kalau di Surabaya itu panjenengan pirsa ada namanya Masjid Agung Sunan Ampel, Ya, ya kan? betul. Nah, Agung Sunan Ampel itu dari sisi histori luar biasa sekali, sampai ada yang namanya Mbah Soleh, itu karena memang beliau-beliau ini adalah pengikutnya Soekarno saat itu memiliki stok yang luar biasa. Nah, Ya. itu bisa kita tanamkan kepada kelompok binaan kita, terutama yang anak-anak barangkali ya, para santri untuk bisa mereka pahami story masjid-masjid yang ada di Jawa Timur. Itu menarik sekali jika misalkan mereka ada tugas untuk menulis apa sih yang kalian ketahui tentang masjid yang ada di Mojokerto misalkan. Apa sih yang diketahui masjid yang ada di Surabaya, apa di mana saja. Di Surabaya ada namanya Masjid Juang. Nah, Masjid Juang itu di seputaran Ampel juga. Itu ada story-nya yang luar biasa story-nya. Nah, yang saya pingin dan ada di benak saya sampai sekarang ini Pak Dokter, bagaimanakah memahamkan masyarakat bahwa fungsi masjid itu tidak hanya sekedar untuk bisa beribadah mahdoh. Ya, masyarakat di antara kita tidak menutup kemungkinan berapa persen sih masyarakat yang paham tentang fungsi masjid itu yang sebetulnya kan begitu. Jadi ketika mereka berdiskusi, kalau taklim kita sudah paham. Ketika mereka ini berdiskusi di masjid, terkadang itu mereka merasakan, jangan di masjid lah, di tempat lain saja misalkan begitu. Artinya adalah bagaimana sih masyarakat itu paham dan menjadi sebuah tuntutan kita untuk menjelaskan ke masyarakat di zaman Rasul itu masjid itu berfungsi ini loh, kan begitu ya, berfungsi A, B, C, D, dan G. Nah, ketika itu coba kita approach, kita coba presentasikan ke masyarakat, kadang itu mereka merasa bahwa itu adalah hal yang tabu. Jadi anggaplah ketika ada bencana alam dan lain sebagainya, ayo teman-teman semuanya apa namanya itu berlindung di masjid. Mereka, lu masjid kok tempatnya itu, masjid itu kan tempat yang sholat dan lain sebagainya. Nah, betul kan Pak Dokter ya. Jadi ketika zamannya Nabi pun ada tamu pun itu diminta untuk bisa berdiam diri di masjid, di fasilitas lah maksudnya begitu. Nah, sehingga garapan juga kita ini yang membuat interval-interval untuk bisa ketika mengisi simak begitu kan, fasilitas apa saja yang dimiliki oleh masjid selain perpustakaan, selain toiletries, kemudian adakah semacam tempat penginapan atau yang tidak tempat penginapan, nah paling tidak itu ada space yang untuk bisa menaungi jamaah ketika musafir di situ. Itu saja Pak Dokter. Jadi kita kepinginnya gimana ya mencoba untuk mengedukasi masyarakat this is fungsi masjid yang sebetulnya. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ica. Ya, selanjutnya ada pertanyaan juga dari kolom chat. Mungkin langsung saja saya bacakan dari sahabat kita Ahmad Suwandar SAG.
Masjid bersejarah, semua menjadi makna sebagai pelajaran bagi kita, generasi penerus pada waktu bangun masjid harus mempunyai makna untuk sejarah masa yang akan datang. Semoga semuanya bisa memakmurkan masjid. Nah, pertanyaannya, apakah masjid yang dibangun sekarang bisa menjadi sejarah yang akan datang? Mengapa masjid ini pada zaman dulu? Ya, itu pertanyaan dari sahabat kita Ahmad Suandar. Mungkin langsung saja Pak Dokter langsung bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Mas Agusman. Ini Pak Maliki ini ya, Pak Maliki dari Magetan, tetangga saya. Saya sering ke Magetan itu di kampus Tai Baluk gitu ya, Tai Ma'arif Baluk gitu ya. Ada rektornya teman saya itu ya. Baik Pak Maliki, eh, kesakralan yang dipahami oleh masyarakat kita sebagian besar ya, tapi tidak semuanya itu ya, itu banyak dijadikan sebagai media, misalkan tadi ya togel ataupun yang itu bertentangan dengan syariat Islam ya, tentunya itu tidak pas gitu ya. Kemudian terkait saving kesalahan tadi ya, itu tentunya teori yang disampaikan oleh Prof. Siapa dari Monash University Australia itu ya, dan Nadir Shah Hussain itu ya. Kadang-kala kalau sudah berada di tempat yang sakral, kemudian mereka melakukan zikir, wirid, ibadah, itu mereka memiliki saving spiritual ataupun saving kesalahannya cukup banyak, sehingga dia memaklumi jika melakukan penyimpangan yang itu memang sangat fatal gitu ya. Kadang-kadang memaklumi. Dan kalau semakin banyak ini ya, kalau pemanaannya demikian, semakin atribut-atribut simbol-simbol kesalehannya itu semakin banyak dan orang lain pun itu melegitimate itu bahwa dia orang saleh, kadangkala penyimpangan yang dilakukan itu dimaklumi. Nah, ini yang sangat bahaya sekali. Sebenarnya jauh sebelum itu terkait apa ya, uh, apa ya, saving kesalahan ini ya, Nabi sudah mengatakan bahwasanya ya, innallaha thayyibun itu ya, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu tentunya ya apa ya, bersih ataupun suci, tidak menerima kecuali itu kesucian pula gitu ya. Kalau itu digunakan misalkan untuk apa ya, media judi dan lain sebagainya, itu tentu tidak akan diterima. Tetapi pemaknaan terhadap tidak diterimanya itu bukan berarti misalkan masyarakat awam membantah. Nyatanya saya ketika ritual ataupun zikir di sana, apa yang saya dapatkan itu dikabulkan oleh Tuhan gitu ya. Tentu itu kalau dalam Islam ada istidraj itu ya, bisa jadi seperti itu. Atau suatu saat itu nanti juga akan ditarik paksa karena tubuh kita itu disetting atau didesain itu bersih atau suci, hanya menerima sesuatu yang bersih pula. Kalau kita memasukkan sesuatu yang kotor atau bertentangan dengan hukum alam, sunatullah, atau syariat Islam secara umum gitu ya, tentu itu akan dikeluarkan, baik melalui sakit ataupun kehilangan dan sebagainya. Maka ketika ulama zaman dahulu ketika kehilangan sesuatu, dia malah mengucapkan Alhamdulillah, ini termasuk tazkiyah, jangan-jangan karena mungkin harta yang saya peroleh itu bercampur dengan yang batil, sehingga dipaksa untuk keluar melalui sakit atau hilang dan lain sebagainya. Terkait sakral, sakral itu kalau saya mengutip pendapatnya Emil Durkheim itu ya, Emil Durkheim itu eh, semacam ya kesepakatan bersama dan ini tidak masuk pada wilayah profan itu ya, wilayah duniawi. Itu terkait sakral Emil Durkheim itu ya. Sebenarnya kalau saya analisis kesakralan masjid-masjid era Mataram itu yang pertama satu, setting bangunannya itu dibuat tinggi. Kemudian adanya tajuk ataupun model gunungan yang itu sama atau mengadopsi tempat ibadah pura agama Hindu. Dari situ sirkulasi udaranya akan bagus, termal di masjid itu tidak panas. Kemudian ada lagi setting liwan, yaitu pintu tiga besar-besar
itu hilir mudik manusia atau jamaah itu mudah, juga itu termasuk sirkulasi udara. Bahkan saya temukan itu, saya hitung jendela yang ada di Masjid Era Mataram itu jumlahnya 22. Tetapi atribut-atribut itu tidak akan berguna atau tidak akan efektif apabila di sekelilingnya tidak ditanami satu pohon penyejuk, yaitu ada kepel, kemudian pulai, ada lagi yaitu beringin. Itu tanaman wajib yang ada di sekitar Masjid Era Mataram, sehingga tanpa AC pun, tanpa kipas angin, masjid yang ada di Era Mataram itu pasti sejuk, dan itu menambah kesakralan kembali pada konsep sakral itu disepakati bersama. Masyarakat setiap datang di situ itu menyatakan sejuk, kemudian nyaman, sehingga sujud saya, rukuk saya, tasbih saya, sholat hajat saya itu seakan-akan khusyuk atau memang khusyuk betulan. Ini relevan dengan teori modern. Kalau engkau sedang sakit atau bad mood misalkan, kalau orang Jepang itu kan pergi ke hutan. Kalau saya sekarang di hutan itu banyak pohon. Peluk saja pohon itu nanti akan membangkitkan yaitu energi positif manusia. Makanya semakin banyak pepohonan, masjid itu semakin ekologis, maka itu akan semakin berkembang yaitu nilai-nilai sakral yang itu disepakati oleh semua orang. Secara sains itu demikian gitu ya. Kemudian ada lagi misalkan di daerah Ponorogo itu, di daerah Danyang, Sukosari itu juga ada Masjid Era Mataram yang dibangun oleh itu waktu terjadi siapa itu Mangkunegoro ataupun Kadipaten di bawah pimpinan Surakarta ya, yang membawahi Magetan atau Maspati, Madiun, Ponorogo, kemudian Wonogiri sebagian sini. Ya, Imam-Puro, ya betul Mas Rafiuddin, Imam-Puro. Itu di depannya itu ada pohon sawo, kemudian ada tumbuhan penyejuk banyak. Jadi kesannya memang sangat sakral dan sejuk sekali gitu ya. Yang paling terkenal yaitu di daerah Demung sana, kalau ke selatan itu ada Adipati Sedondemung gitu ya. Karena dulu waktu itu terjadi fitnah besar gitu ya. Karena salah satu panglima perangnya Kabupaten Ponorogo itu mencintai, ya, kisah asmara ya, mencintai yaitu putri daripada Bupati Ponorogo, tapi tidak diterima. Kemudian pada waktu kunjungannya Mangkunegoro ke Ponorogo di daerah bawahannya, suratnya itu dirubah, itu ya, surat kunjungan dirubah menjadi surat tantangan perang. Makanya ketika disambut menggunakan berbagai jajan dan sebagainya, itu sama Mangkunegoro ditombak di daerah Masjid Imam Puro Adipati Sedondemung karena gugur di daerah Dusun Demung di situ. Itu daerah Ponorogo ya, memang menjadi destinasi pada era Mataram pada waktu itu. Dan banyak sekali ya. Jadi kesakralan itu karena ada pohon banyak, kemudian settingnya mengadopsi antara Hindu itu mengadopsi alam yaitu gunung, tempat berkumpulnya para dewa atau berkumpulnya orang-orang suci. Sebenarnya gitu saja ya. Dewa itu bukan berarti ya Tuhan ya, tetapi adalah orang-orang suci yang uzlah gitu ya, atau menyepi dari keramaian dunia. Dia tidak nafsu lagi terkait hal-hal sifatnya profan gitu ya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Saudari Ica dari Surabaya, ini menarik sekali ya kalau kita mengkaji historis daripada sejarah. Ya memang penyuluh itu diharapkan itu memiliki banyak strategi ataupun pendekatan untuk memperkenalkan tempat ibadah yang bernilai sejarah itu kepada masyarakat, apalagi Gen Z dan sebagainya. Jadi pendekatan kita itu tidak istilahnya tidak hanya satu, yaitu kesalahan spiritual. Itu nanti akan dikritik oleh risetnya dilakukan oleh Profesor Abu Dinata ya. Rata-rata masyarakat Indonesia itu cukup dengan kesalahan spiritual, tapi dia lupa saleh secara sosial itu ya. Artinya begini, ketika ada seseorang sudah melakukan ziarah kemana-mana, sholat tahajud semalam suntuk misalkan, tetapi tetangganya lapar, tetangganya perang, itu tidak mau tahu karena dia merasa cukup dengan kesalahan spiritualnya. Padahal itu harus seimbang, gitu ya, antara spiritual dan sosial.
Kalau di riset saya itu, saya mengutip beberapa riset, kalau itu saleh spiritual tidak diimbangi sosial, ya ibaratnya jasad tanpa ruh, atau sebaliknya ruh tanpa jasad tidak berarti apa-apa, itu ya. Jadi ada sesuatu yang pincang, gitu ya. Baik, kemudian memperkenalkan bagian misalkan melalui forum ziarah wali, kita kan sering ya mengadakan ziarah wali, kemudian ada lagi rihlah dan sebagainya. Coba disisipkan pada ziarah wali itu tujuannya tidak hanya apa yang melakukan ritual doa, tetapi mengenang daripada sejarah tokoh tersebut. Itu misalkan kita pernah saya diskusi dengan beberapa penyuluh itu ya, ketika saudara itu pergi misalkan ke makam tertentu, misalkan di Kediri ada Syekh Wasil itu ya, Syekh Wasil hidup sekitar tahun abad ke-11 eranya Imam Al-Ghazali gitu ya. Ulama yang diyakini datang dari Yaman gitu ya. Kemudian saya tanya, saudara sering ke sana. Kemudian saudara tahu enggak produk apa yang telah dihasilkan oleh Syekh Wasil sehingga menjadi tokoh, menjadi panutan, menjadi apa ya tokoh karismatik yang ada di daerah Kediri dan sekitarnya. Kalau kita melakukan ziarah wali sebagai panitia ataupun sebagai dai-dai ya tidak memperkenalkan produk keilmuannya, tentu ada yang kurang ini. Kalau kita hanya melakukan spiritual doa saja, dimanapun spiritual doa tentunya itu Tuhan ada. Kalau saya mengutip puisinya Jalaluddin Rumi, beliau mengatakan bahwasanya yaitu saya cari Tuhan di masjid tidak ada, saya cari Tuhan di gereja tidak ada, saya cari Tuhan di mana lagi pura tidak ada. Ternyata Tuhan ada di kalbunya orang yang beriman. Ternyata kan demikian. Jadi kalau kita berhenti di aspek spiritual tanpa meninjau aspek historis, produk keilmuan yang dihasilkan oleh tokoh tersebut, tentu dakwah kita akan kering gitu. Itu ya Mbak Ica, saya kira itu. Kemudian yang ada di kolom chat tadi pertanyaannya apa tadi? Saya kok lupa Mas itu ya. Izin Saya Mas cek gitu ya. mengingatkan kembali pertanyaan dari Pak Suwandar tadi, katanya apakah masjid sekarang secara kesimpulannya, apakah masjid sekarang masih bisa menjadi sejarah seperti masjid-masjid dulu yang dibangun di masa yang akan datang? Oke, baik. Seakan-akan nilainya berkurang seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus Mandi. Saya sudah menemukan juga. Pertanyaannya itu masjid sekarang apakah bisa bernilai sejarah? Tentu kalau itu ada set plan ataupun rencana masa depan itu yang apa ya berguna bagi generasi selanjutnya itu akan bernilai sejarah. Tetapi jangan sampai kita ya sebagai dai-dai ya sebagai tokoh rujukan agama di lingkungan kita itu terlalu apa ya istilahnya tidak mengadopsi budaya-budaya lokal gitu ya. Kalau kita misalkan adanya kubah ya, sekarang masjidnya eranya kan kubah sekarang. Bukan berarti saya nanti melarang kubah ya, saudara. Nanti saya dimarahi oleh pengrajin kubah itu nanti. Pengrajin kubah itu kalau itu kan mengadopsi dari budaya Yunani itu ya, kubah itu ya dari Yunani, bukan dari Islam saja. Tetapi kalau itu kubah, ketika kita umroh ya, kita umroh atau haji di sana, memang kalau settingnya seperti kubah pulau besar itu untuk negara berdebu itu cocok gitu ya. Tapi kalau untuk di sini, saya kira itu nanti kita harus mengeluarkan budget untuk pendingin ruangan. Jadi settingnya itu kalau bisa kita relevan dengan iklim yang ada di Indonesia, yaitu misalkan tadi ya adopsi daripada tajuk. Tajuk itu dari gunung, adopsi gunung yang diyakini sebagai tempat yang keramat, suci dan sebagainya, dan ternyata itu dapat memberikan sirkulasi udara yang cukup bagus di dalam masjid. Makanya masyarakat yang ada di Jawa Timur ya, misalkan di Magetan, Madiun, kemudian Ngawi, Ponorogo dan sekitarnya itu kalau datang di masjid yang klasik era Mataram itu pasti nanti kesan sakral yang akan muncul. Walaupun dia itu orang yang istilahnya abangan ya, kalau Clifford Gert itu membagi orang Islam itu ada tiga ya, ada Islam priai, Islam santri dan Islam abangan ya. Islam abangan artinya ya mereka ya apa ya Islamnya itu hanya sekedarnya saja, tapi kalau diganggu terkait keyakinannya dia akan terusik gitu ya. Contohnya Islam abangan datang ke tempat itu saja mereka meyakini adanya nilai sakral karena ulama ataupun agamawan pada waktu itu sangat memperhatikan yaitu faktor lingkungan.
atau harmoni alam, kemudian manusia dan Tuhan. Ini kosmologi daripada keyakinan orang Jawa, ini ya. Ini yang disebut juga dengan konsep imanen ya, bukan transenden gitu ya. Kalau imanen itu meyakini bahwasanya ya Tuhan itu impersonal, bukan personal. Jadi di mana saja itu termasuk perwujudan Tuhan gitu ya. Kalau itu pemahamannya itu imanen gitu ya, bukan atau impersonal bukan personal. Saya kira itu. Terima kasih Mas Agusman. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin sesi terakhir masih ada satu, mungkin bisa pertanyaan Pak Dokter. Ada sahabat kita dari Halimah Ifatus Tulungagung itu, Inani, ya yang raise hand, Tolong mungkin bisa. Agung. sesama Tulungagung itu. Ya, Siap. silakan di unmute Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apakah suara saya terdengar. Terdengar. Terima kasih Bapak Tri atas pemaparan yang luar biasa. Perkenalkan saya sebenarnya putra daerah Tulungagung, Pak. Oh, Tapi siap. alhamdulillah sekarang ditempatkan di Magetan. Gitu. Alhamdulillah. Pesan sepatu kulit nih saya. Ya, jadi pemaparan studi kasus tentang Masjid Abu Mansur itu sangat bersahabat dan relate sekali dengan, karena nostalgia sedikit, beberapa bulan saya juga pernah hidup di gang Masjid Abu Mansur itu, Pak. Jadi di pesantren sebelah baratnya masjid. Jadi pemaparan Bapak tadi tentang bangunannya, tentang suasananya itu saya sangat bisa merasakan dan membayangkan seperti itu. Jadi saya ingin sharing dan menambahkan saja. Jadi belajar dari Masjid Abu Mansur dan menyambung dari pertanyaannya Mbak Ica tadi dari Surabaya. Jadi memang memakmurkan masjid itu tidak hanya dari segi keagamaan saja. Kita belajar, dan yang saya alami sendiri dari pengalaman saya dengan Masjid Abu Mansur itu ternyata selain historis dan kegiatan keagamaan seperti masjid-masjidnya, ternyata ketertarikan masyarakat atau kelestarian Masjid Abu Mansur selain dari sisi historis itu dari kegiatan-kegiatan sosial yang sangat beragam yang diadakan oleh masjid seperti itu. Yang pertama yang pernah saya alami itu, jadi di masjid itu ada buka puasa full 1 bulan seperti itu. Saya dulu menjadi santri itu sangat senang gitu loh Pak. Yang kedua itu ada pasar sayur Pak. Jadi setiap Ahad pagi selama 8 sekali itu ada pasar sayur gratis seperti itu. Jadi kan menyentuh di kegiatan sosialnya. Kemudian ada kirab budaya, itu 1 tahun sekali. Saya sedikit lupa itu pada Agustus, maksudnya kemerdekaan atau bulan Muharram itu saya lupa. Itu ada kirab budaya yang mendatangkan langsung prajurit keraton, maaf saya lupa dari Yogyakarta atau dari Solo. Nah itu juga mengundang antusias masyarakat sekitar sehingga kecintaan atau ketertarikan atau kelestarian Masjid Abu Mansur itu masyarakat itu selalu antusias seperti itu. Kemudian di sisi keagamaan yang lain, pendidikannya itu ada juga TPQ, itu yang saya menjadi menarik itu ada salah satu seragamnya anak TPQ itu yang pakai beskap seperti itu. Jadi kan itu tetap melestarikan budaya. Jadi terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bapak Tri pada malam hari ini, khususnya saya sebagai penyuluh agama Islam. Ternyata ketika kita mengajak masyarakat untuk mencintai masjid itu tidak cukup dengan ayo jamaah ke masjid, itu tidak cukup, karena kita juga ada kewajiban, terutama sebagai penyuluh agama Islam, itu menghidupkan kegiatan di bidang lain atau di segi lain
keagamaan masjid itu sendiri seperti kegiatan sosialnya, sosial pembangunan, kemudian yang kemasyarakatan. Jadi ada banyak bidang atau segi yang bisa menambah ketertarikan, keantusiasan masyarakat itu dengan masjid itu sendiri, di luar masjid sebagai tempat ibadah seperti itu. Lagi gitu Pak, walaupun saya dulu menyaksikan maksudnya Masjid Abu Mansur itu masjidnya sendiri itu sudah memiliki apa namanya sebagai masjid Sejarah. yang bersejarah dan dalam tanda kutip keramat seperti itu ya, tapi ternyata kelestariannya itu tetap dibangun dari segi-segi yang lainnya, dan itu saya diingatkan kembali oleh pemaparan Bapak Tri pada malam hari ini. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Halimah. Saya kira tadi mungkin bukan pertanyaan, tanggapan. Sebelumnya mungkin ada tambahan dari Pak Dokter, narasumber kita. Oke, baik, terima Mungkin kasih. closing statement. Oke, terima kasih Mas Moderator, Saudara Agusman. Ke depan untuk para penyuluh agama Islam ketika dimintai referensi atau rujukan, tentunya kalau berdasarkan literatur yang saya dapatkan dari riset di Masjid Era Mataram ini ya, kalau mau membangun masjidnya harus memperhatikan yaitu aspek harmoni dengan alam. Ini temuan saya ya, setting ramah lingkungan yang memperhatikan aspek sinergi dengan alam atau harmoni dengan alam. Yang kedua yaitu senantiasa mengadopsi budaya lokal, baik dari agama apapun, di balik kecerdasan seorang ulama pada waktu itu, bagaimana mengawinkan arsitektur lintas agama menjadi sebuah produk tempat ibadah yang sangat bermanfaat dan dipandang oleh sakral bahkan keramat oleh para jamaahnya. Karena mereka tidak langsung membabat habis sebuah produk-produk keagamaan yang lalu, tetapi malah mengakulturasikan dengan berbagai strategi ataupun caranya, yaitu yang caranya itu revise and adjust, itu ya, ubah kemudian sesuaikan. Tentu ini tidak akan merusak akidah. Kalau saudara nanti ragu terkait kerusakan akidah dalam mengadopsi produk-produk agama lain, itu bisa misalkan mengutip ulama kontemporer, ada siapa itu ilmuwan dari Iran itu ya, yaitu kita harus bisa membedakan itu ya, Abdul Karim Soros itu ya, membedakan antara agama dan ilmu-ilmu keagamaan. Kalau agama itu divine, suci, tetapi kalau produk atau ilmu-ilmu keagamaan itu adalah produk budaya yang sangat bersifat manusiawi sekali, bukan ilahi. Oke, yang terakhir yaitu rangkaian catur tunggal, yaitu dimensi masjid sebagai kontrol spiritual ataupun moral, kemudian ada alun-alun, di situ tempat bertemunya antara umarok dan masyarakat, sharing dan sebagainya. Kemudian ada lagi keraton, pemimpin yang harus berlaku adil sebagainya. Kemudian ada pusat perekonomian pasar. Ini menjadi sebuah temuan bagaimana sinergi kerukunan di wilayah ataupun untuk meraih perdamaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih closing statement yang sangat luar biasa dari Pak Dr. Tri, dan alhamdulillah antusias partisipan kita sampai malam hari ini sangat luar biasa, dan juga Pak Kasubdit ternyata masih bergabung bersama kita. Sangat luar biasa antusias kita pada malam hari ini. Mungkin juga ada sedikit closing statement yang bisa disampaikan oleh Pak Kasubdit pada kita terkait dengan diskusi kita pada malam hari. Kami persilahkan kepada Pak Kasubdit. Oke, terima kasih Mas Agusman, terima kasih Mas Dr. Tri
Sama-sama Pak Kasudin. Paparan yang sangat menfator ini membuka mata bagaimanapun bahwa beragama itu ya harus kita tidak bisa melepaskan dari nilai-nilai spiritual dan juga nilai-nilai sosial Ya. menjadi orang agama yang baik ya harus kepada masyarakat sekitar dan juga kepada lingkungannya gitu. Dan rumah ibadah itu bagian yang penting dari pusat spiritualitas. Di teori di antropologi agama itu ada salah seorang tokoh yaitu Mircea Eliade. Dia banyak berbicara tentang hierofani, fenomena hierofani. Hierofani itu bagaimana satu kekudusan atau nilai-nilai kesakralan, kesucian, sakralitas atau nilai-nilai keilahian lah. Itu kemudian pada satu tempat, pada satu benda atau pada seseorang gitu. Jadi sesuatu yang tadinya munden, ya sesuatu yang tadinya duniawi banget gitu, itu bisa menjadi sesuatu yang sakral kemudian dianggap memiliki nilai ilahiyah. Itu seperti yang terjadi pada kasus-kasus yang banyak masjid-masjid yang ada di Nusantara. Juga masjid-masjid yang tadi ceritain sama teman-teman, ya termasuk juga ya pada benda-benda yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Kalau misalnya baju korpri itu kalau misalnya kemudian itu terus-terusan digunakan, sembari diniatkan dan bagian dari ibadah gitu, itu bisa menjadi Sakral. sesuatu yang sakral gitu kalau dalam teorinya antropologi agama tuh. Jadi terima kasih tuh. Ya kayak TKN ya, Tarian Naksabandi. Merah putih itu kan tadinya kan bernilai politis dan duniawi, tapi bagi kawan-kawan dari tarekat TKN itu menjadi sesuatu yang sakral ya, seperti itulah. Ya bagaimana kita memaknai ya, menjadi agak penting kemudian untuk menganggap nilai spiritual itu melekat pada apapun. Dengan demikian kita tidak akan menyakiti apapun gitu. Itu mungkin Pak. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih Agus, terima kasih Fatma dan kawan-kawan. Turnuan, mangga silakan ditutup. Ya. Semoga selama sampai tujuan Pak. Untuk sudah malah bisa apa yang kita dan sama mungkin lebih luas dalam kita mungkin lebih banyak condong kepada nilai Islam, tapi ketika kita bisa lebih luas, kita kasih atas perhatian seluruh rekan-rekan yang hadir pada terima kasih Pak Kasubdit, Pak Kasubtim, narasumber kita, panitia kita yang sangat luar biasa. Demikian dari kami, Taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. teman-teman mungkin bisa mengisi esensi di kolom chat, ya bisa mengisi esensi di kolom chat. Dan Bang Naif, siapa tahu ada yang mau disampaikan. Baik, bagi yang berkenan menyalakan kamera, kita adakan sesi foto bersama. Di sini ada 8 slide. Saya mohon izin. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih. Sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Mantap ya, semuanya. Dokter. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Bang Safaat. Ngopi ke Ponorogo. Siap. Mugi segera ada
hajat Rizky mampir silaturahim. Siap. Kopi Robusta Mas, ala Wilis siap. wah, Mari saya Ajib siap. Oke, undur diri Matur dulu. nuwun, matur nuwun. Terima kasih Salam Bang dari Pak Naim. Direktur, mengapresiasi Kang Agusman, Mas Tri, dan Siap, teman-teman siap. ARK dan panitia Ya, petugas siap. semuanya. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.